Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 MIPA. Bertemu lagi dengan Bu Rina di pelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu virus. Apakah virus itu? Mengapa ya virus dapat menyebabkan penyakit? Ada tidak ya manfaat virus bagi kehidupan manusia? Pasti pertanyaan itu pernah ada di benak kalian. Yuk temukan jawabannya dalam bab ini. Ya, di bab virus ini kita akan mengupas tentang kehidupan virus yang diawali dari pembahasan pengertian virus, sejarah virus, struktur virus, reproduksi virus, dan peran virus pada kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya. Ya, pada akhir tahun 2019, Cina mengabarkan bahwa salah satu kota di negaranya, yaitu kota Wuhan, yang sering kalian dengar di televisi atau yang sering kalian lihat beritanya di internet, itu diserang oleh virus jenis baru. Virus tersebut diketahui sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID. Nah, virus ini terus menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya. Sesudah 2 bulan menyerang warga kota Wuhan, virus tersebut mulai menjalar ke berbagai negara, mulai dari Jepang, Italia, Spanyol, Iran, Korea Selatan, Indonesia, bahkan seluruh dunia, yang berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya membuat kita harus berdiam di rumah karena penyebaran dari virus COVID ini yang begitu cepat. Nah, dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya seperti apa virus ini? Bagaimana cara hidup dari virus ini? Bagaimana cara kita terhindar dari virus ini? Nah, tapi sebelum membahas tentang virus COVID ini, kita harus tahu dulu karakteristik virus secara umum. Sejarah awalnya, ciri-cirinya, hingga reproduksinya. Virus itu suatu partikel yang sangat kecil atau ultramikroskopis dan hanya virus terbesar yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Karena sebagian besar virus itu berukuran lebih kecil daripada bakteri. Ukurannya hanya antara 30 sampai 450 nanometer. Nah, virus ini disebut makhluk aseluler atau makhluk yang tidak memiliki sel. Virus juga dikategorikan sebagai makhluk peralihan. Kenapa dikategorikan makhluk peralihan? Karena virus ini bisa dikategorikan makhluk hidup, bisa juga dikategorikan makhluk tak hidup. Dia dikategorikan makhluk hidup ketika dia berada di sel inangnya, dan dia dikatakan makhluk tak hidup ketika dia tidak atau di luar sel inangnya. Sejarah penemuan virus diawali pada tahun 1876 ketika Adolf Edward Meyer di gambar pertama, itu seorang guru besar pada sekolah tinggi pertanian di Belanda. Dia mengamati adanya penyakit pada tanaman tembakau. Jadi dia melihat bahwa tembakau itu berkerut dan berbintik-bintik hitam. Setelah diteliti, ia menyimpulkan bahwa penyakit itu tidak disebabkan oleh mikroorganisme atau karena kekurangan unsur hara, tapi ia menduga atau berhipotesis bahwa penyakit itu ditularkan oleh zat semacam enzim yang larut. Dan di situ Adolf menamakan penyakit pada tembakau itu adalah penyakit mosaik. Nah, kemudian pada tahun 1892, seorang ahli botani Rusia bernama Dmitri Ivanovsky, di gambar kedua, ia melanjutkan pengamatan si Adolf Edward Meyer ini. Dmitri melakukan penelitiannya dengan membuat filtrat daun. Jadi si tanaman yang terkena penyakit sama dia difilter. Kemudian hasil filternya
dia berikan ke tanaman lain yang sehat. Dan ternyata hasilnya tanaman yang sehat itu juga menjadi berpenyakit seperti tanaman tembakau sebelumnya. Nah, si Dimitri ini dia memberi nama penyakit ini adalah patogen. Patogen itu artinya penderitaan atau penyakit. Kemudian pada tahun 1895, Dr. Martinus W. Beijerinck melakukan hal yang sama dengan Dimitri dan membuktikan zat penularan penyakit mosaik itu berbeda dengan bakteri. Jadi dari penelitian si Adolf yang pertama itu sudah benar bahwa ini bukan karena bakteri atau mikroorganisme. Kemudian pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley dia berhasil mengkristalkan virus penyebab mosaik tembakau dan diberi nama virus mosaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Jadi yang berperan dalam penemuan virus itu ada beberapa, yaitu Adolf Edward Meyer, kemudian dilanjutkan dengan Dimitri, kemudian Martinus dan Wendell. Mereka adalah para sejarawan, penemu, dan pengembang dari penemuan virus. Kita masuk ke ciri-ciri virus. Ciri-ciri virus itu ada 4. Yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Berbeda dengan kita manusia, kita memiliki asam nukleat lebih dari satu. Nah, pada virus, dia hanya punya satu saja, DNA atau RNA saja. DNA itu deoksiribonukleat, sedangkan RNA adalah ribonucleic acid. Jadi dia hanya memiliki satu asam nukleat saja. Yang kedua, dia membutuhkan sel inang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa virus ini dikategorikan makhluk peralihan. Artinya dia bisa dikategorikan makhluk hidup dan bisa dikategorikan makhluk tak hidup. Nah, dia termasuk makhluk hidup ketika dia berada di dalam sel inangnya. Dia membutuhkan sel inang karena dia hanya dapat bereproduksi di dalam tubuh sel inang. Bereproduksi itu artinya memperbanyak diri ya. Kemudian yang ketiga, dia tidak memiliki enzim. Kalau pada manusia dan hewan, kita memiliki enzim untuk melakukan metabolisme. Tapi pada virus, karena dia tidak memiliki sel, dia tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme. Yang keempat, virus bisa dikategorikan makhluk hidup atau benda tak hidup. Nah, sudah dijelaskan yang tadi ya, tapi dia dikategorikan benda tak hidup karena virus dapat dikristalkan. Artinya dia dapat dibekukan dan dapat dicairkan kembali. Masuk ke struktur virus, kamu lihat pada gambar ini adalah salah satu bentuk virus, yaitu virus T, atau disebut juga bakteriofag ya. Bakteriofag itu artinya dia menyerang bakteri. Nah, struktur tubuh dari virus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kepala, leher, dan juga ekor. Nah, pada bagian kepala itu ada kapsid. Kapsid itu bagian terluar kepala ya, seperti tempurung kepalanya. Kemudian di dalamnya itu ada salah satu asam nukleat, bisa DNA, bisa juga RNA. Kemudian ada lingkaran atau seperti kerah yang menghubungkan antara kepala dan leher. Kemudian ada lehernya yang menyambungkan antara kepala dengan bagian ekor. Di bagian ekor itu dimulai dari selubung ekor yang seperti badan ya. Sebenarnya itu adalah selubung ekor. Kemudian ada serabut ekor. Serabut ekor itu yang berbentuk seperti kaki-kaki nyamuk ya. Dan ada lempeng dasar. Lempeng dasar itu bulatan paling bawah, paling dasar. Dan di lempeng dasar itu terdapat jarum penusuk. Nah, jarum penusuknya ini dia berfungsi untuk menusukkan dirinya
seperti moncong nyamuk ya ketika menggigit kita, menghisap darah kita. Nah, si jarum penusuk itu seperti itu fungsinya. Jarum penusuk akan berguna untuk penempelan virus kepada sel inangnya. Bentuk-bentuk virus itu ada banyak ya sebenarnya, tapi yang lebih sering dibahas adalah 4 bentuk ini. Yang pertama ada bentuk batang atau bacillus, kemudian ada bentuk bulat atau coccus, ada juga seperti huruf T yang tadi di awal ya, yang bakteriofag itu. Kemudian yang keempat adalah polyhedris atau segi banyak. Sebenarnya ada juga yang lain seperti bentuk koma, seperti kalau kamu menulis koma ya, titik koma. Nah, yang koma itu disebut juga bentuk fibro. Kemudian ada juga yang berbentuk agak lonjong, bulat lonjong, itu namanya Coccobacillus. Ada juga yang berbentuk spiral, itu namanya Spirilium. Dan ada yang berbentuk ulir, Spiroset. Masuk ke reproduksi virus. Reproduksi virus itu ada dua, ada siklus litik dan ada siklus lisogenik. Pertama kita bahas siklus litik dulu. Reproduksi diawali dengan pertemuan antara virus dengan sel inang. Nah, kamu lihat di gambar sini, yang berwarna merah muda, yang berbentuk oval ya, oval itu sebagai sel inang. Yang berwarna biru itu sebagai virus. Nah, yang fase pertama itu fase injeksi. Injeksi itu artinya virus menempel pada sel inang atau virus menempel pada bakteri dengan menancapkan jarum penusuk dari tubuhnya. Kemudian berlanjut ke fase eklifase, yaitu si virus dia melepaskan DNA dirinya sendiri. Jadi si virus ini menyuntikkan DNA-nya pada tubuh si sel inang. Kemudian masuk ke fase sintesis. Fase sintesis ini antara DNA virus dan DNA sel inang dia bergabung menjadi bagian-bagian virus yang baru. Nah, masuk ke fase replikasi, si DNA virus ini dia akan memperbanyak dirinya. Yang tadinya hanya ada satu DNA, kemudian menjadi banyak. Nah, masuk ke fase perakitan. Fase perakitan di sini sudah dibentuk kepalanya, lehernya, ekornya menjadi satu tubuh virus yang baru. Nah, fase lisis itu artinya pecahnya membran sel. Jadi yang tadinya membran sel inangnya itu tertutup, pada fase lisis ketika si virusnya sudah matang, sudah dewasa, sudah terbentuk banyak, nanti si membrannya itu akan pecah dan si virus-virus baru akan keluar. Seperti itu. Nah, pada siklus lisogenik ini awalnya sama dengan yang siklus litik. Jadi fase dimulai dengan fase absorpsi atau menempelnya virus pada sel inang. Kemudian fase injeksi sama, virus menancapkan jarum penusuknya pada tubuh sel inang. Kemudian dia melepaskan DNA virus itu tersebut. Kemudian masuk ke fase penggabungan, di mana DNA virus dan DNA sel inang itu bergabung menjadi satu. Dan terjadilah pembelahan. Setelah terjadi pembelahan, dia menjadi, setelah membelah itu dia akan memisah. Setelah memisah, kemudian masuk ke fase eklifase, sama seperti yang tadi. Kemudian masuk ke fase sintesis atau pembentukan bagian-bagian virus. Jadi di sini dia akan membentuk kepalanya, ekornya, lehernya, seperti itu ya. Kemudian dia masuk ke fase replikasi, artinya perbanyakan diri.
dan kemudian masuk ke fase perakitan. Jadi si kepala, leher, dan bagian ekor yang tadinya berpisah-pisah itu di fase perakitan itu akan menjadi satu. Nah, di sini juga mengalami fase lisis, tapi fase lisisnya berbeda dengan fase lisis yang awal. Di sini kalau yang awal tadi dia memecahkan sel membran, di sini dia membrannya tidak dipecahkan, tetapi membrannya membelah. Yang tadinya satu membran, dia akan membelah menjadi dua. Nah, seperti itu. Sini dulu pembahasan tentang virus. Bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.